Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 210860033, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi administrasi dan supervisi pendidikan mengenai administrasi kurikulum. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, sesi 2022-2127-0107. Baiklah, langsung saja ke materi administrasi kurikulum. Administrasi dapat dipandang sebagai proses dan dapat pula dipandang sebagai tugas atau kewajiban. Administrasi sebagai proses sama dengan administrasi dalam arti luas. Administrasi sebagai proses kegiatan meliputi yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan pengawasan atau pengendalian. Keempat komponen tersebut merupakan suatu sistem yang terpadu, yakni antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara utuh. Artinya, perencanaan harus diorganisasikan, diarahkan, dan diawasi. Pengorganisasian juga harus direncanakan, diarahkan, dan kemudian dikendalikan. Begitu pula pengendalian pun harus direncanakan, diorganisasikan, dan diarahkan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi dan misi. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi administrasi kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu yang pertama, guru sebagai implementer atau pelaksana. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Pada fase implementer, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua yaitu adapters atau penyelaras. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras dari kurikulum dengan karakteristik, kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal.
Yang ketiga yaitu developers atau pengembang. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang keempat yaitu sebagai research atau peneliti. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai komponen kurikulum, senada dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru sebagai pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman konsep diri. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu memupuk hubungan yang harmonis dengan siswa. Mungkin hanya itu saja penjelasan singkat saya mengenai administrasi kurikulum. Jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan tingkah laku dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.